Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program JPM TV Hamburit hadir kembali menemani Anda menunggu waktu berbuka puasa. Berbagai kisah Islami dan tausiah Ramadan akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Farah Adelin. Kelurahan Kedung Asem, Purbolinggo punya ciri khas menyajikan kue Banjar saat perayaan Lebaran Idul Fitri. Kue ini punya filosofi atau maknanya tersendiri yang membuat kue ini ramai diburu masyarakat untuk disajikan saat Lebaran Idul Fitri. Suasana Lebaran tak lengkap rasanya tanpa sajian kue kering, seperti yang terjadi di Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo, yang mempunyai produk makanan yang laris manis di saat Lebaran. Kue ini bernama kue Banjar. Sekilas, kue kering berbahan dasar beras ketan ini bentuknya mirip buah asam yang diberi hiasan seperti duri. Cara pembuatannya terbilang cukup rumit dan memakan waktu yang lama. Mulai dari beras ketan yang disangrai hingga berjam-jam, hingga ditumbuk sampai benar-benar lembut. Hiasan yang menyerupai duri juga harus dibuat detail hingga teksturnya benar-benar rapi. Pembuat kue Banjar juga cukup jarang karena proses pembuatannya butuh tenaga dan ketelatenan ekstra. Salah satu pembuatnya adalah Mulyani. Ia merupakan generasi ketiga dari leluhurnya. Bagaimana Ibu? Apa turun-temurun atau bagaimana ini? Iya, turun-temurun. Kue Banjar ini aslinya dari mana memang Bu? Dari Cina. Di pada bulan jelang Lebaran ini gimana Bu? Pesanannya gimana Ibu? Banyak atau gimana pesanan kue? Ya, lumayan. Jelang Lebaran, kue yang satu ini diburu pembeli mulai dari seputar kota hingga pasar luar negeri. Harga di kisaran Rp45.000 hingga Rp65.000 per kemasan. Bahannya Mas, kita cari milah-milih beras ketannya, itu setelah itu disangrai. Disangrainya itu sekitar 1 bulanan Mas, tergantung dari banyak hendaknya berasnya gitu. Terus 1 bulan untuk penyangraian, setelah itu menyelit sama si menyelitnya, setelah itu proses pembuatannya. Proses pembuatannya itu sebelum hari raya, 1 bulan sebelum hari raya gitu. Jadi kita intinya ini buat kegiatan untuk hari puasa Mas gitu. Memang kue Lebaran ya. Kue Lebaran, kita buatnya kue tahunan. Tapi kalau ada yang pesan. Di Kelurahan Kedung Asem ini menyajikan kue Banjar sudah menjadi tradisi turun-temurun. Karena filosofi yang ada pada kue Banjar ini mempunyai makna layaknya dalam menjalankan ibadah puasa, seseorang bakal menghadapi cobaan atau duri. Inilah sebabnya kue Banjar menjadi suguhan istimewa dalam momen menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Farid Fahlevi, JTV, Probolinggo, Jawa Timur. Kawasan wisata religi Sunan Ampel menjadi magnet bagi pemburu takjil di bulan Ramadan. Tempat ini selalu ramai dikunjungi jelang waktu berbuka puasa dan sembari menunggu azan maghrib, menu khas Arab masih menjadi favorit warga. Kawasan wisata religi Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur tak pernah sepi dari pengunjung. Saat bulan Ramadan, di beberapa ruas jalan dipenuhi para pemburu takjil atau makanan untuk berbuka puasa. Kuliner menu khas Arab di lapak para pedagang menjadi magnet untuk berbuka puasa. Seperti roti Maryam, cookies Arab, sambusa, kroket daging, hingga kamer dan berbagai menu khas ala Timur Tengah lainnya. Salah satunya Dewi, pembeli asal Kabupaten Jember. Setiap bulan Ramadan selalu menyempatkan datang ke kawasan wisata religi Sunan Ampel hanya untuk membeli jajanan khas Arab. Selain banyak pilihan, kue khas Arab dirasa enak dan cocok di lidah. Oh, kue masa kecil saya ini, kue-kue Arab. Kue-kue khas Arab. Ya. Apa saja Bu yang dibeli? Ada cookies Arab, ada kamer, ada bika. Harganya di sini murah atau? Kalau murahnya enggak, cuma enak. Sementara Iva, pedagang jajanan khas Arab, mengaku sejak awal Ramadan penjualan terus mengalami peningkatan.
Dalam sehari mampu mengolah sekitar 26 kg bahan kue atau sekitar 1.000 biji roti Mariam yang menjadi favorit bagi para pemburu takjil. Selain roti Mariam, ia menjual sekitar 16 macam makanan yang mayoritas khas Arab, seperti pukis Arab, sambosa, dan kamer. Roti Mariam, kue lumpur, kamer, sambusa, sambusa sayur, sambusa daging. Roti Mariam itu? Ya, roti Mariam. Kalau Arab. Pukis Arab. Kalau paling dicari, Bu? Pukis Arab sama roti Mariam. Dua itu ya, paling dicari. Sambusa. Roti Mariam ini kan banyak, Bu. Ini satu hari bikinnya berapa itu? Berapa ya? 26 kilo. 26 kilo. Jadinya berapa? 1.000? Ya, Kurang lebih 1.000. Itu habis dalam satu hari, Bu? kadang habis. Kalau Ramadan ini alhamdulillah. Selalu habis ya? Ya. Selain berburu takjil, kawasan ini juga kerap dijadikan sebagai tempat ngabuburit atau menunggu saat berbuka puasa dengan berziarah di komplek makam serta mengaji di Masjid Sunan Ampel. Juli Susanto, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Ikatan Remaja Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang menggelar berbagai lomba bernuansa Islami. Beragam lomba Islami ini diikuti oleh ratusan peserta dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kegiatan lomba Islami bertemakan Gebyar Siar Ramadan 1444 Hijriah dilakukan selama bulan suci Ramadan di halaman Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang. Dalam kegiatan ini, Ikatan Remaja Masjid Agung Ar-Rahman menampilkan sejumlah perlombaan bernuansa religi. Antara lain, lomba marawis, lomba musabakoh syaril Quran, lomba musyabakoh tilawatul Quran, hingga bazar Ramadan. Para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Pandeglang ini mengikuti setiap perlombaan sesuai dengan kriterianya masing-masing. Lomba ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para peserta dalam mengasah keberanian dan pengalaman dalam berkompetisi. Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung Ar-Rahman, TD Edo Murtado mengatakan, Gebyar Siar Ramadan 1444 Hijriah ini kali pertama digelar di Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang yang dilaksanakan sejak 29 Maret 2023 hingga 10 April 2023. Dengan kegiatan ini diharapkan para remaja di Kabupaten Pandeglang dapat menambah wawasan dan pemahaman keislaman serta kecintaannya pada Al-Quran dan masjid. Berawal dari tanggal 29 Maret sampai 2 April itu agendanya pesantren Ramadan. Nah, di situ pesertanya itu SLTA se-Kabupaten Pandeglang. Nah, melanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu ada lomba marawis, lomba musabakoh syarhil Quran, musabakoh falqil Quran, dan musabakoh tilawatil Quran. Awal dari kegiatan pesantren Ramadan ini. Dari tahun-tahun yang lalu belum ada bazar. Dan alhamdulillah antusias masyarakat Pandeglang khususnya semangat dan alhamdulillah menaikkan UMKM masyarakat juga. Tujuan kami mengadakan kegiatan ini yang pertama sasarannya ya untuk remaja-remaja yang ada di Kabupaten Pandeglang agar lebih merapat atau berjiwa Qurani ataupun ada jiwa untuk mensyiarkan atau menggaungkan lagi masjid-masjid yang ada di Kabupaten Pandeglang, terutama ya remaja-remaja ini. Ditambahkan, di hari terakhir kegiatan Gebyar Siar Ramadan 1444 Hijriah ini digelar Bazar Ramadan dengan menampilkan berbagai macam produk UMKM dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pandeglang. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Wartawan dari MNC TV mana ini? TV One.
Sesaat lagi kami akan hadirkan Kultum Ramadan bersama Ustadz Azmi Ismail. Nantikan usai jeda. Islam melarang umat muslim untuk tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini seperti ajaran wasiat yang disampaikan Rasulullah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Dr. Azmi Ismail, Kaprodi Magister Ekonomi Syariah PT IKI. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihin?" Faqultu ana ya Rasulullah. Suatu hari Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku sekalian, siapa yang akan mengambil pesanku ini? Siapa yang akan memegang, mengambil wasiatku ini?" Kata baginda Nabi. "Fayamalu bihinna." Lalu dia mengamalkannya, atau dia mengajarkan orang yang akan mengamalkannya. Lalu Abu Hurairah dengan segera dan penuh semangat menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Nabi, orang yang akan mengambil wasiat baginda dan yang akan mengamalkan wasiat baginda ini. Lalu kata beliau, fa akhadha biyadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku, ya, sambil beliau fa'adda khamsan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 5 wasiat, yang mana 5 wasiat ini barangkali sangat penting sekali bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Bukan hanya untuk para sahabat yang ada di masa lalu, untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Yang pertama kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi ahli ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang menarik, ya, menurut kami. Kenapa? Ternyata dari hadis ini kita dapat gambaran atau dapat sesuatu pelajaran bahwa ada cara untuk menjadi ahli ibadah, tetapi bukan dengan cara memperbanyak ibadah seperti yang sudah biasa kita lakukan. Ya, memperbanyak sholat sunnah, puasa sunnah, bukan begitu. Tetapi dalam hadis ini hanya dengan menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah, kamu akan menjadi ahli ibadah dalam pandangan Allah. Sungguh, ya, sangat menarik sekali. Yang kedua kata Nabi SAW, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridolah terhadap sesuatu yang telah ditetapkan, yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, maka kamu akan menjadi hamba yang terkaya, ya, menjadi orang terkaya di dunia ini. Ya, ridho terhadap sesuatu yang telah ditetapkan, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maksudnya di sini apa? Sebenarnya pesan ini bermaksud kita itu diperintahkan atau dianjurkan untuk menikmati, ya, keadaan. Setiap keadaan yang kita jalani dalam hidup ini kita berusaha untuk menikmati. Ya. Contoh, ya, sebenarnya tidaklah terlarang dalam Islam kalau kita ingin income kita lebih dan lebih. Tetapi yang terpenting itu kita dianjurkan untuk menikmati apa yang kita dapatkan saat ini. Misalnya saat ini, ya, kita hanya punya pendapatan segini, ya terima itu, nikmati itu. Nah, setelah itu baru kita meminta kepada Allah, minta yang lebih lagi, minta yang lebih. Jangan sampai, ya, di saat kita menerima segini lalu hati ini merasa tidak puas. Itu tentulah sesuatu yang tidak baik. Ya,
Jadi ridholah terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, maka kamu akan menjadi hamba yang terkaya dalam hidup ini. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Selalulah berbuat baik kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi mukmin yang sejati. Ini hebat. Ajaran Islam hebat sekali. Kehidupan bertetangga dikaitkan oleh Nabi dengan keimanan. Jangan ngaku beriman, jangan ngaku soleh, kalau kita dengan tetangga tidak baik-baik, ya gitu loh. Kalau kita hidup bermasyarakat, ya banyak masalah misalnya, itu mencerminkan keimanan seseorang. Jadi kata Nabi, orang yang baik dengan tetangganya itu adalah cerminan, ya, yang baik dari keimanan yang ia miliki. Subhanallah. Berikutnya kata Nabi SAW, wasiat yang keempat, wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika. Perlakukanlah manusia itu sebagaimana atau dengan cara yang kamu suka dan senang untuk diperlakukan. Kita senang untuk dihargai oleh orang, maka berjuanglah untuk selalu menghargai orang. Kita nggak senang nama baik kita tercoreng, maka berjuang pula lah ya untuk tidak pernah ya mencoreng nama baik orang. Iya, kita harus berjuang untuk memperlakukan orang dengan cara yang kita senang untuk diperlakukan. Yang terakhir kata Nabi SAW, wala tukthirid dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Dalam hidup ini kita dianjurkan untuk tidak terlalu banyak riang dan gembira. Bukan berarti dalam Islam kita tidak boleh bergembira, tidak. Cuman yang dikhawatirkan itu adalah gembira yang keterlaluan, melampaui batas sehingga kita lupa gitu kan, lupa dengan bekal ya, bekal kesolehan ya untuk kehidupan yang abadi nanti. Kemudian ya barangkali kalau terlalu banyak gembira itu akan mengikis atau dapat mengurangi ya kekhusyuan hati dalam beribadah. Sederhana saja, itu intinya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga binaan mengisi Ramadan dengan belajar mengaji. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 2B Nganjuk, Jawa Timur mengisi kegiatan Ramadan dengan belajar mengaji Iqra sebagai dasar bacaan Al-Quran. Diharapkan dengan pondok pesantren ini bisa memberikan bekal keagamaan yang kuat bagi para warga binaan. Warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 2B Nganjuk melakukan kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadan. Mereka mengisinya dengan belajar mengaji bacaan Al-Quran metode Iqra. Belajar mengaji Iqra dibagi beberapa kelas. Ada kelas yang tergolong sudah mampu membaca Al-Quran 30 juz dan ada kelas yang masih belajar huruf hijaiyah. Selain belajar mengaji, warga binaan juga mendapatkan siraman rohani selama kegiatan pondok pesantren kilat ini. Siraman rohani ini diberikan oleh mantan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, yang juga narapidana. Ini sebagai pedoman atau dasar dalam pembelajaran yang ada di pesantren baru ini. Harapannya kepada anak-anak ini apa? Ya, kami tentunya berharap pada seluruh santri yang ada di tempat ini, mereka akan lebih baik dari hari ke hari. Kepala Rutan Nganjuk, Bambang Hendra Setiawan menjelaskan, kegiatan Ramadan ini agar warga binaan di Rutan Nganjuk bisa lebih fasih lagi dalam membaca Al-Quran, ataupun bagi yang belum bisa sama sekali dapat terbantu.
Kelas 2B Nganjuk itu kegiatannya adalah kegiatan keagamaan. Syarat dengan kegiatan keagamaan diantaranya adalah pendalaman belajar membaca Al-Quran, baik bagi mereka yang sudah fasih tapi masih perlu pendalaman terkait dengan makhrajul hurufnya atau tajwidnya, maupun bagi warga binaan yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Warga binaan juga diwajibkan mengikuti kegiatan sholat wajib 5 waktu, sholat tarawih dan sholat duha setiap hari. Diharapkan dengan pondok pesantren ini bisa memberikan bekal keagamaan yang kuat bagi para napi. Ahmad Syarwani, CTV Nganjuk, Jawa Timur. Informasi tadi menjadi penutup program Ngabuburit hari ini. Saya Farah Adeline dan tim bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.